Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Laptop tipis dan ringan masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang punya performa kenceng dan hemat daya, nyaman untuk dibawa-bawa, dan cocok untuk di era sekarang yang bisa kerja di mana aja. Nah, Master ada satu laptop nih yang bisa jadi rekomendasi buat kamu yang butuh laptop tipis, kenceng dan hemat daya. Laptop satu ini udah pakai layar OLED dengan resolusi 2,8K. Nih, kenalin. HP Pavilion Plus 14IY0013AU. Laptop tipis yang punya performa yang manis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game supaya kamu tidak ketinggalan info-info paling update dari Kotak Game. Berikut adalah spesifikasi singkat dari HP Pavilion Plus 14. Paket penjualannya ini cukup simpel. Di dalam box penjualannya kita akan mendapatkan unit laptopnya, charger adaptor 65 watt yang udah pakai Type-C, buku manual, dan kartu garansi. Garis desain ini masih mirip-mirip ya dengan laptop HP seri Pavilion lainnya. Dibalut dengan warna silver khas HP. Laptop ini punya dimensi panjang 31,4 cm, lebar 22,7 cm, untuk bagian depan tebal 1,75 cm, dan 1,89 cm untuk bagian belakang. Berat laptop ini cuma 1,44 kg aja. Jadi ini udah termasuk tipis dan ringan banget. Di bagian belakang layar ada logo HP yang terlihat clean dan mewah. Meskipun ini tipis dan ringan, tapi material bodinya udah pakai metal. Jadi udah kuat dan aman pastinya. Laptop ini dibekali dengan keyboard dengan size TKL atau tanpa numpad. Ukuran keysnya sama kayak laptop pada umumnya. Semua shortcut ditempatkan di area function key. Dan keyboard ini ada backlightnya juga. Touchpad di laptop ini ukurannya besar dan presisi. Tombol power di laptop ini ada di area kanan atas di sebelah tombol delete. Untuk portnya, di sebelah kiri ada satu audio jack combo 3,5 mm dan satu USB Type-A. Lalu di sebelah kanan ada dua USB Type-C yang support power delivery, DisplayPort, dan HP Sleep and Charge. Satu HDMI 2.1 dan satu USB Type-A. Port USB-C-nya ini juga jadi port charger untuk laptop ini. Menurut Master, yang paling menarik dari laptop ini adalah layarnya. HP Pavilion Plus hadir dengan layar OLED 14 inci 2,8K 2880 x 1800, rasio 16:10. Micro Edge Technology, low blue light, support HDR 500 nits, dan ini sudah 120 Hz. Oh iya, layarnya ini juga udah punya teknologi adaptive refresh rate, yang artinya refresh rate akan diturunkan ke kecepatan yang lebih rendah saat tidak diperlukan, seperti saat menampilkan gambar statis yang efeknya adalah konsumsi baterai jadi lebih irit. Panel OLED-nya ini beneran indah banget, warnanya akurat 100% DCI-P3. Kami coba menonton film dan video HDR di layar laptop ini, dan kami beneran amazed sama kualitasnya. Layar hitam di layar ini beneran gelap. Buat kamu yang doyan nonton film, pakai laptop ini. Pasti bakal puas banget sama experience yang bakal kamu rasakan. Dengan kualitas layarnya ini, tentu aja laptop ini udah pasti cocok buat content creation yang banyak color grading dan butuh akurasi warna yang akurat. Layarnya ini juga udah certified IMAX Enhanced buat Disney Plus, yang berarti layarnya ini sudah sangat optimize buat nonton film. Kira-kira nih, kalau kamu punya laptop ini yang layarnya bagus banget, kamu bakal nonton apa? Jawab di kolom komentar ya. Bezel layarnya udah tipis. Di bagian atas ada penebalan sedikit untuk penempatan modul kamera webcam 5 megapiksel. IR1080 Full HD TNR. Berikut adalah hasil jepretan dari kameranya. Kualitas kameranya ini udah cukup banget untuk mengcover kebutuhan seperti Zoom meeting. Webcamnya ini juga punya starter fisik untuk menjaga keamanan privasi kita. Ngomong soal kamera, laptop ini sudah dibekali dengan prosesor yang punya dedicated AI accelerator AMD Ryzen AI, yang berarti fitur Windows Studio Effect bisa diaktifkan di laptop ini.
Nah, salah satu fungsi dari Windows Studio Effect adalah untuk mengatur dan memberi efek pada kamera, seperti automatic framing yang bikin muka kita selalu ada di tengah frame, eye contact yang bisa bikin kamera ngikutin mata kita, dan background blur. Itu tadi semua dikerjakan oleh AMD Ryzen AI. Untuk urusan audio, laptop ini dibekali dengan dua speaker tipe downfiring dari Bang & Olufsen yang sudah didukung oleh teknologi DTS:X Ultra dan HP Audio Boost. Suara yang dihasilkan sudah cukup oke untuk segala kebutuhan dari menonton film sampai bermain game. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah kekinian banget, pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Sistem pendingin di laptop ini pakai dua kipas dengan intake ada di bagian bawah laptop dan exhaust ke arah belakang laptop. Laptop ini dibekali baterai 51 Wh yang dalam pengujian kami untuk penggunaan normal baterainya ini mampu bertahan hingga 12 jam. Ini udah termasuk sangat awet untuk ukuran laptop Windows yang punya performa cukup kencang. Chargernya 65 watt USB Type-C yang udah didukung teknologi HP Fast Charge yang mampu mengisi daya dari 0 sampai 50% cuma dalam waktu 45 menit aja. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 7 7840U generasi Phoenix dengan 8 core dan 16 thread, 16 MB L3 cache. Clock speednya up to 5,1 GHz max boost. Juga dibekali integrated graphic AMD Radeon 780M yang berteknologi AMD RDNA 3. Meskipun ini eGPU, tapi sudah mendukung fitur modern seperti encoder dan decoder AV1, ray tracing, FSR, RSR, bahkan sampai Radeon Pro Render yang makin ngebut buat 3D rendering kita. Prosesor ini sudah menggunakan arsitektur Zen 4 dengan teknologi 4 nanometer yang bikin prosesor ini punya performa dan efisiensi daya yang bagus. Prosesor ini sudah dilengkapi dengan chip AMD Ryzen AI chip, pengolah AI khusus pertama di dunia yang terintegrasi di prosesor X86. Jadi, dia sudah punya dedicated unit untuk melakukan berbagai workload yang berhubungan dengan AI. Salah satu contoh penggunaan AI di laptop ini adalah di kameranya yang sudah kami demokan tadi. Dengan chip khusus ini, tentu laptop dengan prosesor ini dapat membantu kerjaan yang berhubungan dengan AI tanpa membebani kinerja CPU-nya sehingga proses AI bisa lebih cepat dan di saat yang bersamaan lebih power efisien. Dan CPU juga masih bisa diperdayakan untuk kerjaan yang lain. RAM 16GB LPDDR5X dengan speed 6400 MHz. Ini udah kencang banget untuk sebuah laptop tipis. Storage 1TB yang menggunakan PCIe NVMe M.2 SSD. Kapasitas segini udah termasuk gede banget. Berikut adalah hasil benchmark kecepatan SSD-nya yang kami uji menggunakan Crystal DiskMark. Kecepatan baca dari SSD mencapai 7,1 GB per second dan kecepatan tulisnya mencapai 6,4 GB per second. Ini udah sangat bisa untuk mengcover segala kebutuhan di laptop ini. Kami juga menguji laptop ini dengan beberapa software benchmark seperti Cinebench R24, PCMark 10, 3DMark, dan Geekbench 6. Ada dua mode power yang kami uji, yaitu Balance Mode dan Performance Mode. Berikut adalah hasilnya. AMD Ryzen 7 7840U terbukti kenceng. Bahkan skor single core di Cinebench R24 bisa mengalahkan prosesor gaming desktop last gen. Selain benchmark sintetis, kami juga uji laptop ini untuk content creation. Kami tes render video 4K di Adobe Premiere Pro. Berikut adalah hasilnya. Nah, Ryzen AI juga bisa dipakai buat mempercepat editing kamu di Adobe Premiere Pro. Ada fitur namanya Scene Edit Detection. Ini merupakan fitur praktis yang memanfaatkan machine learning dan teknologi AI untuk secara otomatis mendeteksi titik potong dan perubahan adegan dari video asli. Untuk render 3D di Blender, kami menggunakan IGP AMD Radeon 780M dengan tambahan plugin AMD Radeon Pro Render. Buat yang belum tahu, Radeon Pro Render merupakan mesin render physically based yang dibuat dengan AMD High Performance Radeon Ray Technology, bertujuan untuk membantu para content creator menghasilkan render yang fotorealistik.
Radeon ProRender ini sudah mendukung berbagai aplikasi 3D rendering seperti Audiodex 3D S Max, Audiodex Maya, SolidWorks, Unreal Engine, dan berbagai software lainnya termasuk Blender. Berikut adalah hasil pengujiannya. Dari hasil tes render ini bisa dilihat bahwa Radeon ProRender ini bisa memberikan kita performance rendering yang luar biasa. Perlu diingat, render ini dilakukan dengan menggunakan sebuah GPU integrated AMD Radeon 780M. Nah, sekarang kita lanjut ke benchmark game. Meskipun ini laptop tipis yang tidak didesain untuk gaming, tapi kami yakin dengan spek yang dibawanya, laptop ini masih bisa dipakai main game. Apalagi ini pakai IPU-nya udah Radeon 780M. Ada 4 game yang kami uji, yaitu CS2, Dota 2, Valorant, Genshin Impact. Nah, semua game ini kami uji di resolusi 1080p dengan setting kompetitif pastinya. CS2 setting low di performance mode mendapatkan rata-rata 82 fps dan balance mode 75 fps. Dota 2 setting fastest di performance mode mendapatkan rata-rata 113 fps dan di balance mode menyentuh rata-rata 101 fps. Valorant dengan setting low di performance mode mendapatkan rata-rata 183 fps dan balance mode mencapai rata-rata 178 fps. Genshin Impact dengan setting medium 1080p di performance mode mendapatkan rata-rata 40 fps dan di balance mode mendapatkan rata-rata 38 fps. Dari hasil pengujian game ini bisa disimpulkan kalau laptop ini masih mampu digunakan untuk bermain game, terutama untuk game-game e-sport. Valorant dengan setting kompetitif masih bisa dapat 180-an fps. Dengan hasil ini, layar OLED 120Hz-nya bisa digunakan secara maksimal. Clock speed single core tertinggi mencapai 4,3 GHz dan multi-core tertingginya menyentuh 3 GHz. Temperatur full load tertinggi mencapai 77 derajat Celcius di performance mode. Ini udah sangat adem ya untuk ukuran laptop tipis. Sementara untuk temperatur idle paling rendah ada di angka 43 derajat Celcius. HP Pavilion Plus 14 EY0013AU ini beneran laptop tipis yang sangat menarik. Selain AMD Ryzen 7 7840U, layar OLED 2,8K 120Hz jadi daya tarik utama dari laptop ini. AMD Ryzen 7 7840U memang termasuk jajaran prosesor hemat daya tapi tetap punya performance yang kencang. Terbukti dari hasil pengujian tadi. Hadir tanpa GPU bukan berarti laptop ini nggak bisa dipakai main game. Performa AMD Radeon 780M yang menjadi IGP di laptop ini terbukti masih sangat bisa diandalkan untuk memainkan game e-sport dengan mulus. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa HP Pavilion Plus 14 yang ditenagai Ryzen 7000 series ini termasuk laptop all-rounder atau bisa dipakai buat apa aja selama tidak melebihi kapasitasnya ya. Laptop ini juga future-proof banget karena sudah didukung dedicated chipset AI dari AMD Ryzen 7 7840U. Secara keseluruhan, master puas dengan laptop ini, terutama layarnya yang asik banget dipakai buat nonton film. Jadi, laptop ini cocoknya buat siapa nih? Nah, laptop ini cocok banget buat kamu yang butuh laptop tipis, ringan, tapi kenceng untuk hampir semua kebutuhan. Dan harganya ramah di kantong guys. HP Pavilion Plus 14 EY0013AU di marketplace saat ini dijual dengan harga 16.099.000 aja. Kalau kamu punya laptop ini, kira-kira bakal dipakai buat apa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi review laptop HP Pavilion Plus 14 EY0013AU. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.